Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pascasarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Based University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafidin, NIM 1805520201 dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari kelas D1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Satuan Kerja Audit Intern Bank dan Manajemen Risiko. Tujuan pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Audit Bank yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MMCA, CPA. Berikut penjelasannya. Dalam Satuan Kerja Audit Intern Bank ada 2 materi. Yang pertama, permasalahan bank. Yang kedua, peran dan fungsi Satuan Kerja Audit Intern. Satuan Kerja Audit Intern Bank. Berikut definisinya. Audit intern adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank. Melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola bank. Selanjutnya ada permasalahan bank. Beberapa masalah yang saat ini masih menjadi persoalan bank-bank di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, dunia perbankan merupakan industri yang sangat dinamis. Hal ini tercermin dari pesatnya perkembangan berbagai produk dan jasa bank dalam waktu relatif singkat. Pelayanan selain itu, sifat operasi dunia perbankan adalah global export. Yang kedua, persaingan antar bank yang menajam yang mengakibatkan persaingan dalam merebut nasabah, baik nasabah dana maupun debitur yang baik. Hal ini menjurus pada persaingan yang tidak sehat. Kemudian yang ketiga, di bidang pengkreditan. Hal ini paling menyolok dalam proyek-proyek yang baik potensi dan kredibilitasnya
sehingga tak heran bila bank-bank berlomba-lomba untuk membiayainya. Yang keempat, sepanjang proyek atau bisnis masih menguntungkannya, tentunya hal ini tidak menjadi masalah besar. Namun kecenderungan ini berlanjut sehingga akhirnya pada pembiayaan proyek tak terkendali dan menjadi berlebihan atau overfinance. Yang kelima, aspek ekspansif dalam pemberian kredit. Ini tak jarang yang kurang memperhatikan kemampuan untuk menghimpun dana masyarakat, sehingga menjadi mismatch antara dana yang disalurkan dengan dana yang berhasil dihimpun bank. Kemudian yang keenam, penyaluran kredit bank seringkali dilakukan tanpa prinsip-prinsip kredit yang sehat. Akibatnya kualitas aktiva produktif menurun dan cadangan aktiva produktif yang harus disediakan tidak terpenuhi. Pengaruh yang langsung terasa adalah turunnya tingkat kesehatan bank. Kemudian yang ketujuh, penyaluran kredit pada pemilik atau pemegang saham sehingga melampaui BMPK atau batas maksimum pemberian kredit. Manajemen bank seringkali mengalami kesulitan dalam mengendalikan keinginan dari pihak pemilik bank untuk ikut campur dalam kegiatan bank. Beberapa bank sulit melaksanakan keharusan memenuhi syarat permodalan bank seperti yang ditetapkan Bank Indonesia. Kemudian yang kedelapan, perlunya upaya mengefisienkan operasi perbankan di Indonesia sehingga tercipta bank yang efisien dan mampu melakukan kompetisi secara baik. Bank-bank di Indonesia sebagian besar dari pendapatan utamanya berasal dari pendapatan bunga dari sektor pengkreditan. Kemudian yang kesembilan, perbankan saat ini tidak mungkin untuk tidak menggunakan teknologi sistem informasi yang mutakhir. Sedangkan perkembangan teknologi, khususnya yang menyentuh dunia perbankan, berkembang sangat cepat. Teknologi sistem informasi dalam dunia perbankan ini memasuki aktivitas operasional, pelayanan, produk bank, akuntansi, administrasi, dan pelaporan. Di dalam hubungan ini, tuntutan penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, serta sumber daya manusia untuk mengikuti kecepatan perkembangan teknologi ini merupakan tantangan besar. Investasi di sektor ini membutuhkan biaya besar untuk perangkat lunak dan perangkat kerasnya, sedangkan faktor manusia sebagai brandware memerlukan investasi dan pengembangan yang memakan waktu panjang untuk mengoperasikan secara baik dan aman. Kemudian yang ke-10, perkembangan jumlah kantor bank mengakibatkan tuntutan adanya penyediaan segala fasilitas bank, termasuk penyediaan tenaga kerjanya. Hal ini tidak bisa tercipta dalam waktu singkat. Padahal tuntutan bisnis karena perkembangan yang selalu pesat sangat membutuhkan adanya kualitas dan kuantitas personil bank yang handal. Artinya, sumber daya manusia perbankan yang mempunyai keahlian di bidangnya terbatas dibandingkan dengan kepesatan perkembangan organisasi serta kantor bank yang meluas. Kemudian yang ke-11, di satu sisi, perkembangan bank menuntut adanya sumber daya manusia perbankan yang berkualitas. Namun di sisi lain, penyediaan tenaga kerja atau sumber daya manusia ini ternyata sangat terbatas. Akibatnya banyak yang terjadi saling bajak antar bank untuk memperoleh tenaga kerja yang siap pakai ini. Kemudian yang ke-12, akibat dari perkembangan hasil pembangunan, tingkat pemahaman, kebutuhan, maupun keinginan nasabah bank terhadap banknya menjadi lebih tinggi dari waktu ke waktu. Untuk itu, kemampuan bank untuk mencapai kepuasan nasabah menjadi tujuan utama agar dapat mempertahankan keberadaan banknya. Kemudian yang ke-13, karena sektor perbankan merupakan suatu sektor ekonomi moneter yang penting bagi pemerintah, maka pengaturan sektor ini mengikuti kebijakan ekonomi moneter yang dianut oleh pemerintah. Kecenderungan regulasi dan pasar bebas yang akan segera ditempuh mendorong bank-bank agar mampu bersaing dalam era regulasi ini. Kemudian yang ke-14, perkembangan pesatnya perekonomian nasional dan perekonomian regional, seperti ASEAN, Asia Timur, dan Pasifik, yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi kawasan
Ini mendorong bank-bank agar mampu memanfaatkan dan ikut serta dalam pertumbuhannya. Kebutuhan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi ini melahirkan peluang dan tantangan bagi dunia perbankan nasional. Upaya untuk mengembangkan outlet jaringan kantor di dalam atau di luar negeri, serta upaya membuat bank-bank patungan merupakan langkah-langkah yang banyak diambil dengan konsekuensinya. Kemudian yang ke-15, catatan IMF yang diungkapkan harian Kompas 8 Oktober 1997 antara lain mengungkapkan krisis perbankan dan keuangan ternyata bukan hanya karena manajemen perbankan yang lemah. Juga mungkin oleh kebijakan ekonomi yang tak bijaksana, campur tangan politik, liberalisasi keuangan, dan meningkatkan persaingan. Kemudian yang ke-16, kasus Bulgaria menunjukkan bahwa pengalaman minimum pengelola bank yang dipicu izin pendirian bank yang begitu mudah ditambah supervisi bank yang lemah dan ketiadaan standar akuntansi menyebabkan industri perbankan terpuruk. Kemudian saya akan menjelaskan peran dan fungsi standar kerja audit intern bank. Fungsi dan peran Satuan Kerja Audit Intern. Tugas standar kerja audit intern adalah membantu Direktur Utama dan Dewan Audit dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini, auditor intern mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara dan pemantauan secara, serta memberikan sarana perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen. Di samping itu, standar kerja audit intern harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di bank tersebut. Tuntutan yang demikian tinggi dari fungsi dan tugas standar kerja audit intern jelas menggambarkan pada kita bahwa peran standar kerja audit intern sangat diharapkan dalam mendorong lahirnya bank yang sehat, sehingga kualitas sumber daya standar kerja audit intern harus sepadan dengan tuntutan tersebut. Kemudian kita masuk ke manajemen resiko bank. Ada 4 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi manajemen resiko bank. Yang kedua, jenis resiko. Yang ketiga, ruang lingkup manajemen resiko. Yang keempat, sistem pengendalian. Baik, saya akan menjelaskan definisi manajemen resiko. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Jadi, definisi manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Kemudian ada jenis risiko. Yang pertama, resiko kredit, yang kedua, resiko pasar, yang ketiga, resiko likuiditas, yang keempat, resiko operasional, yang kelima, resiko kepatuhan, yang keenam, resiko reputasi, yang ketujuh, resiko strategik, yang kedelapan, resiko hukum. Berikut penjelasannya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis resiko. Yang pertama, resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk resiko kredit akibat kegagalan debitur, resiko konsentrasi kredit,
counterparty credit risk, dan settlement risk. Kemudian resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Kemudian ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagungkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Kemudian ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Kemudian ada risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Kemudian ada risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Kemudian jenis risiko yang lainnya adalah risiko strategik. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Kemudian risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan atas ketentuan. Materi yang selanjutnya, ruang lingkup manajemen risiko. Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mencangkup A. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. B. Kecukupan, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. C. Kecukupan, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib disesuaikan dengan tujuan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan bank. Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencangkup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Bank wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Selanjutnya kita masuk ke materi kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B paling sedikit memuat A. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan. B. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko. C. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko. D. Penetapan penilaian peringkat risiko. E. Penyusunan rencana darurat atau contingency plan dalam kondisi terburuk atau worst case scenario. Dan F. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Materi yang selanjutnya adalah prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko. Prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil atau risk appetite terhadap risiko bank. Prosedur manajemen risiko
dan penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat yaitu akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas. Kemudian pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara berkala, dan dokumentasi prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara memadai. Penerapan limit risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mencakup yaitu limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko, dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki exposure risiko. Materi yang selanjutnya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Dalam rangka melaksanakan proses identifikasi risiko, bank wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dari produk dan kegiatan usaha bank. Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib paling sedikit melakukan yaitu evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, bank wajib paling sedikit melakukan evaluasi terhadap exposure risiko dan penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko bank yang bersifat material. Bank wajib melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko, suku bunga, risiko bernilai tukar, dan risiko likuiditas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf B dan huruf C, bank paling sedikit menerapkan Asset and Liabilities Management atau ALMA. Kemudian kita masuk ke materi sistem pengendalian. Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Pelaksanaan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memastikan yaitu kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan intern bank. Kemudian tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu. Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional dan efektivitas budaya risiko atau risk culture pada organisasi bank secara menyeluruh. Selanjutnya ada sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf D paling sedikit mencakup kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9. Kemudian penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Kemudian struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. Kemudian ada pelaporan keuangan
dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Kemudian ada kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan. Kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank. Kemudian pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko. Kemudian dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit dan verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan bank yang bersifat material dan tindakan pengurus bank untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan oleh satuan kerja audit intern. Kemudian ada sistem informasi manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf C mencangkup laporan atau informasi paling sedikit mengenai exposure risiko, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9. Dan realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disampaikan secara rutin kepada direksi. Selanjutnya ada organisasi dan fungsi manajemen risiko. Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bank wajib membentuk komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko. Selanjutnya ada komite manajemen risiko. Komite manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf A paling sedikit terdiri atas mayoritas direksi dan pejabat eksekutif terkait. Wewenang dan tanggung jawab komite manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah memberikan rekomendasi kepada direktur utama yang paling sedikit mencangkup penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dan penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal. Kemudian ada satuan kerja manajemen risiko. Struktur organisasi satuan kerja manajemen risiko bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf B disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank serta risiko yang melekat pada bank. Satuan kerja manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus independen terhadap satuan kerja operasional atau risk-taking unit dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern. Satuan kerja manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau kepada direktur yang ditugaskan secara khusus. Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja manajemen risiko meliputi A. Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh direksi. B. Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan atau komposit per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan stress testing. C. Kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko
D. Pengkajian usulan aktivitas dan atau produk baru. E. Evaluasi terhadap akurasi model dan validasi data yang digunakan untuk mengukur resiko bagi bank yang menggunakan model untuk keperluan intern atau internal modal. Yang F. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional atau risk taking unit dan atau kepada komite manajemen risiko sesuai kewenangan yang dimiliki, dan menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite manajemen risiko secara berkala. Selanjutnya ada pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru bank. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mencangkup A. Sistem dan prosedur atau standar operating prosedur serta kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru. B. Identifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru, baik yang terkait dengan bank maupun nasabah. C. Masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko terhadap produk dan aktivitas baru. D. Sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru. E. Analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru. Dan F. Transparansi informasi kepada nasabah. Produk atau aktivitas bank merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru jika memenuhi kriteria A. Tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh bank, atau B. Telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan exposure resiko tertentu pada bank. Untuk pasal 21, bank dilarang menugaskan atau menyetujui pengurus dan atau pegawai bank untuk memasarkan produk atau melaksanakan aktivitas yang bukan merupakan produk atau aktivitas bank dengan menggunakan sarana atau fasilitas bank. Pasal 22, bank wajib menerapkan transparansi informasi produk atau aktivitas bank kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf F, baik secara tertulis maupun lisan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu atau materi yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk semua orang. Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun materi yang kurang. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah
apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini.